Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Tuhan, ini janjiku, ku mau tinggalkan dunia ini. Mau hidup kudus sepertimu, selalu ada di hadiratmu. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi roti yang terpecah, ku mau jadi anggur yang tercurah, ku mau membawa jiwa yang hilang kembali padamu, Tuhan. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku
sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, supaya oleh firman-Mu yang kami dengar, kami terus diubah, kami terus dibaharui, kami terus dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Mazmur 139. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2 dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman yang kita baca ini, kita bisa menangkap satu kebenaran yang sangat luar biasa, yaitu kita harus sadar dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, kita harus sadar di situ Allah ada. Allah selalu hadir, ya, karena Dia Allah yang Maha Hadir. Nah, kalau kita tahu bahwa Dia Allah yang Maha Hadir, dimanapun kita berada, di situ Dia berada, seharusnya kita memiliki kegentaran di hadapan Tuhan. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak patut di hadapan Allah, seharusnya kita sadar, itu artinya kita melukai hati Allah. Padahal sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, kita harus hidup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kita harus menjaga kehidupan kita tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan. Saudara perhatikan itu. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang kudus. Jadi kalau kita mau supaya setiap saat kita bisa berjalan bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, kita juga harus menjaga kesucian hidup kita. Sebab tidak ada satu perbuatan apapun yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Allah Bapa di sorga. Semuanya nyata, tidak ada yang tersembunyi. Firman Tuhan katakan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Lalu di dalam ayat yang kedua dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, seharusnya mengerti kebenaran ini. Kita benar-benar gentar di hadapan Bapa di sorga. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak patut, yang tidak berkenan, semuanya itu Tuhan tahu. Di dalam ayat ketiga dikatakan, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Saudaraku, kalau kita tahu sekarang bahwa kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Allah, bagaimana mungkin kita masih mau hidup di dalam dosa? Ya, bagaimana mungkin kita masih mau memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah? Saudara perhatikan itu.
Bahkan apa yang ada di dalam pikiran kita, yang ingin kita ucapkan sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, Allah tahu. Saudara, ini yang saya katakan, kita harus gentar. Firman Tuhan katakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Disinilah seharusnya kita sadar dan kita mengerti betapa sucinya, betapa kudusnya kita harus hidup. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini maksudnya saudaraku, karena Allah yang maha kudus itu adalah Allah yang maha hadir. Jadi dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, apa yang kita lakukan atau apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, sikap, tindakan, gerak pikiran kita, semuanya itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Kalau kita mau terus membaca ayat 5, dikatakan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 6 dikatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi seharusnya kita sadar, kita tidak bisa mencapai pikiran Tuhan, karena Dia terlalu besar, Dia terlalu berkuasa, Dia Allah yang tidak terbatas, saudaraku. Jadi mari kita sadar akan hal ini, lalu kita dengan jujur memeriksa seluruh gerak kehidupan kita, supaya kita mulai menjaga perkataan kita, tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan-perbuatan kita, gerak pikiran kita. Kita jaga semuanya itu, supaya setiap saat apapun yang kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Jangan sampai apa yang kita lakukan melukai hati Allah Bapa di sorga. Di dalam ayat 7 dikatakan begini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Saudara, ini artinya tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Ini yang harus membuat kita gentar, saudaraku. Di dalam ayat 8 dikatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Saudaraku, kalau kebenaran firman Tuhan berkata demikian, bagaimana mungkin kita masih bisa berpikir melakukan segala sesuatu yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga? Padahal Allah yang maha hadir itu selalu ada dimanapun, dalam segala keadaan. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, dapat dipastikan kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah, tidak layak di hadapan Allah. Jika demikian, bagaimana mungkin kita masih bisa berharap nanti kalau kita menutup mata, kita akan diterima di dalam kerajaan sorga? Perhatikan itu. Jadi kalau kita berkata kita ini orang Kristen sudah diselamatkan di dalam Kristus, itu benar. Kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, artinya kita telah ditebus dari segala pelanggaran dan dosa. Dan firman Tuhan mengatakan kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Ini artinya kita harus berjuang di sepanjang hari hidup kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita sudah tidak boleh lagi berbuat salah. Jangan lagi berbuat dosa. Kebenaran firman Tuhan hari ini seharusnya menyadarkan kita betapa mengerikan kalau kita masih berbuat salah. Betapa mengerikan kalau kita masih berbuat dosa, saudaraku. Berhentilah hidup di dalam dosa, sebab kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Dan firman Tuhan sudah mengatakan, upah dosa ialah maut. Artinya mengalami kematian yang kedua, terpisah dari Allah, terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudara ingat, ketika nanti kita semua menghadap takhta pengadilan Kristus,
maka di hadapan Allah Bapa di sorga terbukalah catatan kehidupan di sepanjang hari hidup kita. Sebab tidak ada yang tersembunyi. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan tadi. Tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita lakukan itu, apapun yang kita pikirkan, semuanya nyata di hadapan Allah Bapa di sorga, dan semuanya itu tercatat, ya, sebagai bukti dalam perjalanan kehidupan kita. Apa saja yang kita lakukan hari ini, kita harus mengambil keputusan. Kita harus sungguh-sungguh bertobat, lalu kita mulai hidup dalam kehidupan yang baru. Sebab orang yang sudah ditebus di dalam Kristus adalah orang yang sudah dibenarkan. Kalau kita sudah dibenarkan, jagalah kebenaran hidup kita. Jagalah kekudusan hidup kita. Jagalah kesucian hidup kita. Supaya setiap saat di sisa umur hidup kita yang masih Tuhan berikan kepada kita di dunia ini, kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran, sehingga kita dipandang sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Perhatikan itu, berjuang untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidup itu sama dengan usaha untuk menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, lalu kita mau benar-benar bertobat, kembali kepada Allah, karena kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sekarang kami semakin mengerti, kami semakin sadar, dimanapun kami berada, Engkau ada, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kalau di sepanjang hari hidup kami masih ada yang salah. Tuhan ampuni kami, supaya saat ini kami mau berjuang untuk terus hidup di dalam kesucian, di dalam kebenaran, sampai waktu-Mu tiba bagi kami, hidup kami ditemukan berkenan. Bapa, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.